Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hikam dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari tugas ulumul Quran. Yang pertama adalah rangkuman dari Al-Quran sebagai kalamullah. Yang kedua, nuzulul Quran, surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, nasakh dan mansuh. Yang keempat, qiraah dan sab'ah. Yang kelima, ilmu munasabat ayat dan surat Al-Quran. Yang keenam, ulil albab. Yang ketujuh, tafsir ayat ahkam. Dimulai dari yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai kalamullah. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas di dalamnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Untuk menelaah isi Al-Quran dan pentingnya mempelajari ulumul Quran adalah karena ulumul Quran adalah ilmu termulia karena objek pembahasannya di Quran. Sebaik-baiknya iman dan keutamaan mempelajari ilmu ulumul Quran adalah sebagai kunci dari ilmu. Pada masa awal para sahabat, ketika ada satu masalah yang mereka tidak pahami, mereka langsung merujuk kepada Rasulullah SAW mencari tahu jawaban dari Rasulullah. Pasca wafatnya Rasul, dakwah itu meluas ke seluruh dunia sehingga terjadi pencampuran antara lidah Arab dan lidah non-Arab. Kemudian Islam semakin berkembang pada zaman Abu Bakar. Sudah mulai membukukan mushaf yang kemudian disempurnakan di zaman Utsman bin Affan. Kodifikasi ulumul Quran mulai terbukukannya bidang ilmu yang menjadi perkembangan bagi ulumul Quran. Bahwa Imam Asy'ariti membahas dalam ulumul Quran itu kajiannya sampai 80-an pembahasan yang dimasukkan dalam kategori ilmu. Surat yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sementara yang terakhir yang diturunkan yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan ayat 292 atau di surat terakhirnya Al-Imran ayat 195 dan An-Nisa ayat 93. Materi kedua yaitu surat Makkiyah dan Madaniyah. Malam diturunkannya Al-Quran yaitu malam Lailatul Qadar. Jika ingin menjadi orang yang mulia, tempelkanlah Al-Quran pada diri kita. Al-Quran, proses turunnya Al-Quran diturunkan alias wahyu murni kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah atau ke bumi. Turunnya Al-Quran juga secara bertahap. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut surat Makkiyah dan setelah Nabi hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Ayat yang diawali Ya Ayyuhan Nasu merupakan Makkiyah, sementara ayat yang diawali dengan Ya Ayyuhallazina Amanu merupakan Madaniyah. Surat Makkiyah lebih ke hal yang tujuannya membentuk akidah, sementara Madaniyah lebih ke hukum-hukum seperti wajib, fardu, dan lain-lain. Yang ketiga ada nasakh dan mansuh. Nasakh secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, atau menulis. Adapun secara istilah maka ada dua macam. Pertama, nasakh menurut istilah para ulama usul fikih mutaakhirin, mereka memiliki ta'rif yang berbeda-beda. Kata nasakh dan mansuh merupakan bentuk ubahan dari kata nasakh. Kata tersebut adalah bentuk masdar dari kata kerja masa lampau nasakh. Dari sisi bahasa, kata nasakh sendiri memiliki banyak makna, bisa berarti menghilangkan. Nasakh dan mansuh sangat logis secara hukum, secara akli nakli, karena emang terjadi dan ada ayat, hadis, dan ijtima ulama. Nasakh dan mansuh berkaitan dengan masalah hal-hal yang sifatnya perintah atau larangan. Cara mengetahui adanya nasakh dan mansuh adalah yang pertama adanya riwayat yang sahih, yang kedua ijma ulama, yang ketiga mengetahui sejarah. Yang keempat ada hukum qiraat dan sab'ah. Sebagian ulama menyebut bahwa qiraat ada beberapa macam. Yang pertama mutawatir, ahad, dan syadz. Mereka menjadikan qiraat mutawatir berjumlah 7, qiraat ahad adalah 3 qiraat untuk menggenapkan menjadi seluruh qiraat.
dan juga qiraat yang dibaca para sahabat. Adapun selain itu, maka ia adalah qiraat syah. Qiraat merupakan suatu aliran dalam melafalkan Al-Quran yang dipelopori oleh seorang imam qiraat yang berbeda dari pembacaan imam-imam yang lain. Dari segi pengucapan huruf-huruf haidahnya, dalam kajian ilmu tafsir terdapat 7 qiraat Al-Quran, kemudian disebut qiraat al-sab'ah. Ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalamnya terdapat perbedaan qiraat, kemungkinan besar memiliki pengaruh terhadap istinbat hukum Islam. Walaupun jumlahnya relatif sedikit, akan tetapi ternyata dapat menambah keluasan dan keluasan hukum Islam. Di samping itu dapat menambahkan dan memperkaya alternatif bagi kaum muslimin dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam, sekaligus mungkin bisa meredam antara dua kutub pandangan yang sama-sama terlihat. Yang kelima, ada ilmu munasabat ayat dan surat Al-Quran. Studi munasabat ingin mengetahui korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, surat dengan surat yang lainnya, karena Al-Quran satu rumpun sehingga antara satu ayat dengan yang lainnya sangat berkaitan. Yang keenam, ada PPMS Ulil Albab, membahas tentang ma'rifah, mengetahui asma'il Quran. Nama-nama Al-Quran, juz Al-Quran memiliki banyak nama itu disebut langsung di dalam Al-Quran. Di antara nama itu ada Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, dan yang paling masyhur, yang paling populer adalah nama Al-Quran atau Alkitab. Sebagai para ulama tafsir menghitung ada sampai 90 nama Al-Quran, yang insya Allah dari 90 nama itu kita akan bahas satu persatu dari nama itu sampai ulama di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Jadi nama-nama yang begitu banyak sebutnya dalam Al-Quran menunjukkan kesempurnaannya Al-Quran itu sendiri. Jadi karena sifat dan juga nama Al-Quran ini sangat banyak dan menunjukkan semua itu adalah sebagai kesempurnaan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu Allah, bukan dari produk budaya. Dan yang terakhir ada tafsir ayat ahkam. Ayat ahkam adalah ayat yang di dalamnya berbicara tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya adalah amal yang berbicara tentang halal, haram, mubah, dan makruh. Para ulama yang membidangi ulumul Quran menyebut bahwa ayat ahkam atau hukum kurang lebih sekitar 500-an ayat yang ada, dan ada yang menyebutkan lebih dari 500 sampai 800 ayat, dan ada juga yang menyebutkan cuma 200 ayat. Imam Ar-Rabi'i menceritakan kebiasaan Imam Syafi'i ketika di dalam majelis ilmu, beliau tidak pernah tidak membawa mushaf, yang artinya Imam Syafi'i sewaktu di dalam majelis ilmu beliau selalu membawa mushaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.